Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampai sufuku, sararaku, kita pura, salam hormat kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dari TNI Angkatan Darat bersama pemerintah Desa Kalukubula yang diwakili oleh Pak Sekdes Kalukubula bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang berada di Desa Kalukubula ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Kalukubula dalam kesempatan ini perihal tentang penyebaran dan masalah COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan corona. Himbauan ini kami lakukan, kami laksanakan serentak seluruh Indonesia, termasuk di Desa Kalukubula, dan menyampaikan edukasi kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kalukubula, untuk tidak memandang remeh terhadap penyebaran COVID-19 atau virus corona. Karena di media sosial kita sudah menyaksikan bahwasanya sudah banyak korban yang berjatuhan. Dan di Indonesia, rilis terakhir sudah mencapai 50 orang yang meninggal dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan bermain-main dengan nyawa kita, bermain dengan nyawa anak-anak kita, bermain dengan nyawa tetangga kita? Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Desa Kalukubula ini untuk mematuhi arahan, petunjuk dan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan maklumat dari Bapak Kapolri. Kapolri kita untuk dipatuhi. Sekali lagi, untuk dipatuhi. Jangan nanti setelah dibacakan maklumat ini Anda tidak mendengarkan dan terjadi kepada Anda baru menyesal. Untuk flashback ke depan itu sudah tidak ada gunanya, dan Anda akan menjadi penyebar virus berikutnya. Jadi saya harap himbauan ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kami mohon maaf harus berbicara tegas kepada seluruh masyarakat yang berada di Desa Kalukubula ini, karena negara menyayangi Anda. Karena negara menyayangi Anda. Polisi dan tentara dan seluruh perangkat Desa Kalukubula ini menyayangi saudara-saudara saya. Baik, saya akan bacakan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor maklumat 2/3/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi saudara-saudara saya yang mendengarkan maklumat dari Bapak Kapolri ini, tolong Bapak cerna, Bapak cermati, dan Anda sebagai penyampai dari maklumat ini kepada masyarakat selanjutnya. Oke, yang pertama, bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Tolong saudara-saudara saya yang ingin memvideo, silakan video. Kemudian kalau Anda mau viralkan, silakan viralkan, mudah-mudahan berbuah kebaikan. Ya, sekali lagi, berbuah kebaikan untuk keselamatan kita masing-masing. Saya lanjut, kemudian yang kedua, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,
Polri bersama TNI senantiasa mengacu kepada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi, atau istilah hukumnya adalah Salus Populi Suprema Lex Exto. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat sebagai berikut. Ya, tolong perhatikan maklumat ini. Tolong divideokan, bagi masyarakat yang ingin videokan, silakan videokan. Maklumat pertama, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu yang pertama, pertemuan sosial, kemudian budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, serasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Ya, saya kira juga saya menambahkan dari himbauan Bapak Kapolri ini, dari Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa. Berarti ada sinergitas antara ya lembaga agama dan lembaga pemerintah dalam hal penanganan penyebaran COVID-19. Berarti dalam hal penyebaran COVID-19 kita sudah diberikan rambu-rambu baik secara agama yang kita akui dan kepercayaan yang berada di Republik Indonesia dan dilegalkan oleh negara, yaitu negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kegiatan konser musik, ya sudah termasuk juga dero barangkali di sini. Jadi yang suka dero, tolong berhenti dulu. Jangan Anda goyang-goyang sampai di rumah Anda goyang-goyang masuk rumah sakit. Ya. Yang kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Ya, saya lihat ini resepsi keluarga banyak yang mau melaksanakan ini bulan-bulan Ramadan. Jadi mohon saudara-saudaraku, kalau toh dalam keadaan terpaksa, tolong patuhi standar operasional prosedur dalam penyebaran COVID-19. Ya, karena kita tidak boleh pandang enteng situasi ini. Di Italia itu baru-baru dikubur massal itu sekitar 5.000 orang, tidak diantar oleh keluarganya. Apakah Anda tidak mau mengantar anak-anak Anda ketika memang betul-betul Allah yang mengambil nyawa Anda? Atau bukan karena penyakit ini, tapi memang benar semua umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar untuk menghindari wabah penyakit. Saya lanjut. Kemudian yang ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Yang keempat, unjuk rasa, pawai, dan karnaval, serta yang kelima, kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. Ya, saya lanjutkan. Arahan dari maklumat Kapolri ini untuk poin B, dihimbau kepada seluruh masyarakat di Desa Kalukubula diharapkan tetap tenang dan tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi harapan Bapak Kapolri di sini ya bersama Panglima ABRI mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, minta tolong kalau ada berita hoaks mengenai COVID-19 yang tidak resmi dia punya situs, mungkin dari lembaga negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam menyiarkan masalah COVID-19 ini, tidak usah lagi kita menyebarkan seluas-luasnya sehingga meresahkan kepada masyarakat. Ya, saya lanjutkan poin C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Jadi ada himbauan dari pemerintah, jika memang tidak atau terpaksa dilakukan acara-acara mungkin keluarga dan lain-lain, itu sudah sangat terpaksa. Salah satu caranya adalah coba menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Atau yang kedua, mungkin kalau bersin, tolong bersin jangan seperti ini, tetapi ditutup pakai siku. Atau mungkin ada lagi di tempat lain ya, yang di handphone yang sudah disebar oleh situs-situs negara. Kita lanjut. Kemudian poin D, tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Ya, jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat, jangan karena kepanikan, jangan karena kita merasa bahwa virus ini sangat berbahaya, masyarakat yang lain sampai sufuku secara ragu,
pergi ke toko memborong semua bahan makanan. Itu salah juga. Ya, sikapi secara tenang, kita bisa keluar dari masalah ini, insya Allah. Kemudian poin E, tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai Anda menjadi penyebar isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Ya, ingat baik-baik, COVID-19 atau virus corona ini, ketika Anda tidak mendapatkan atau ketika Anda mendapatkan kabar tentang virus ini, Anda panik. Ketika Anda panik, imun tubuh itu atau daya tahan tubuh itu akan juga turut menurun. Jadi sikapi secara bijaksana dan tetap memperhatikan pola-pola keselamatan yang terstruktur yang telah diberikan oleh negara Republik Indonesia. Kemudian poin ketiga, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, ketika kami sudah menghimbau kepada masyarakat, kemudian masyarakat atau ada toko yang menimbun bahan sembako atau bahan-bahan lainnya, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami akan melakukan tindakan hukum tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di Desa Kalukubula ini. Kemudian poin keempat, demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Kemudian maklumat ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Detrandus Idam Aziz, MSI, Jenderal Polisi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami sudah menyampaikan maklumat dari Bapak Kapolri, dan ini juga arahan juga langsung juga dari Panglima ABRI. Makanya kami didampingi oleh Bapak dari Koramil, Pak ya, dari Koramil. Kemudian kami juga didampingi dari pemerintah desa ini untuk menyampaikan maklumat ini. Percayalah, percaya bahwa negara, institusi Polri, Panglima ABRI dan perangkat desa ini karena menyayangi kalian masyarakat Desa Kalukubula, maka kami melakukan maklumat dan himbauan ini. Semoga dengan himbauan ini kami berharap jangan hanya didengar, tetapi tolong cerna di dalam otak dan aplikasikan dalam tindakan kalian sehari-hari. Karena kenapa? Karena kenapa Bapak-bapak? Keselamatan keluarga Anda berada di tangan Anda sendiri. Baik itu pengarahan yang dan penyampaian maklumat yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kelebihan kata atau mungkin intonasi agak tinggi, tetapi ini adalah tanda bahwa kami dari Polri TNI bersama perangkat desa serius untuk menghambat penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Baik, bersama Polri dan TNI dan seluruh perangkat desa mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.